9 Zulhijjah, hati ketika langit Arafah menyaksikan jutaan jiwa berkumpul. Dalam balutan ihram tanpa pangkat, tanpa gelar, hanya hamba dan robnya. أهلا وسهلا حياك الله. الله يحييك ربي يا سعد تفضل تفضل. Iya, kita barang dulu kan. Makannya nanti di samping. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita udah tiba di Arafah, alhamdulillah, di Maktab VIP 115, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar walaupun tadi sedikit macet. Tapi kita tiba termasuk waktu yang tepat karena jauh sebelum duhur. Alhamdulillah nanti Arafah itu dimulai dari duhur yang Rasulullah SAW lakukan sampai terbenam matahari. Semoga insya Allah Allah ikhlaskan niat dan Allah terima dengan pahala yang sempurna, dan juga selalu kami doakan agar teman-teman yang belum mengikuti acara atau program haji dimudahkan satu waktu nanti bisa melaksanakan ibadah yang mulia ini dengan pahala yang sempurna. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita di antara sekian banyak hamba-hambanya untuk hadir di tempat yang paling mulia, di hari yang paling mulia. Inilah hari Arafah. Saya tahu Bapak Ibu sekalian, kita sekarang gerah, keringatan, dan mungkin kita juga merasakan hal-hal yang lain. Mungkin ada sedikit kekecewaan. Ada harapan agar kita segera keluar dari gerah ini, dari capek ini, dari letih ini. Tapi renungilah baik-baik sabda Nabi SAW tentang hari Arafah ini. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, disebutkan oleh Al-Mudran kitab At-Targhib Tarhib beliau, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Allah berfirman kepada ahli Arafah, dan sekarang kita termasuk ahli Arafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, lihatlah hamba-hambaku itu, mereka telah berkumpul untuk mendapat rahmatku. Dalam riwayat lain, mereka datang dalam kondisi berdebu, berkeringat. Setelah tadilu terasu, berusaha mendapatkan sofnya. Kita akan sholat 2 rakaat duhur, kemudian baru asar jamak qasar takdim. Allahu Akbar. Berikutnya, apakah boleh sholat sunnah seperti sholat taubah setelah sholat asar? Kalau habis asar itu ada larangan sholat sunnah, sholat sunnah ya. Habis sholat subuh dan habis sholat asar, karena Nabi SAW mengatakan pada waktu itu iblis sedang mengeluarkan tanduknya dan para pengangkutnya sedang sujud. Makanya tidak ada ba'diyah subuh, tidak ada ba'diyah asar, kan gitu. Tapi di sini ada beberapa jenis sholat yang dikecualikan oleh para ulama, seperti sholat jenazah. Di Masjid Haram lihat habis asar tak ada sholat jenazah kan, habis subuh ada. Karena itu pengecualian, karena Nabi SAW suruh menyegerakan jenazah itu. Begitu juga pada saat masuk masjid, ada tahiyat masjid, sunnah. Walaupun habis asar kita masuk, tidak masalah kita sholat, gitu kan? Nah, tinggal khilaf di antara ulama tentang masalah sholat-sholat yang lain, kayak misalnya sholat wudu, sholat tadi taubat, gitu kan? Maka Allah alam, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Karena dia masih punya pilihan sholat di waktu lain. Dan tanpa sholat taubat, tetap dia bisa taubat. Maka lebih aman dia sholatnya di selain waktu ini. Kayak misalnya habis maghrib nanti, habis isya, tengah malam gitu ya. Allahu a'lam. Itu ada sukar? Manis-manis. Disinilah tangis tumpah. Doa-doa lirih bergema ke langit. Hati yang selama ini keras, luluh dalam sujud panjang penuh harap. Rasanya air mata ini sudah habis untuk menangis melihat keadaan mereka, ya Allah. Berapa banyak amal-amal soleh kami yang kurang ikhlas.
maka terimalah dengan pahala yang sempurna. Ya Allah, berapa banyak amal-amal kami yang diliputi dengan riya, dengan ingin dipuji oleh manusia. Tidak ada daya dan kekuatan dari sisi kami kecuali dari sisimu ya Allah. Terimalah pahala dari amal-amal kami walaupun kurang ikhlas. Terimalah seluruh amal-amal soleh yang pernah kami lakukan, yang sedang kami lakukan, dan juga yang akan kami lakukan sambil menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Jangan kau catatkan kami sebagai hamba-hambamu yang rugi karena amal-amal soleh mereka ditolak sebagaimana baju yang koyak dilemparkan ke wajah mereka. Dan bersama Uhud Tour, momen ini bukan hanya dijalani, tapi dimaknai. Dengan bimbingan ustadz-ustadz pilihan, fasilitas yang mendukung kekhusyukan, dan pelayanan yang membuat Anda bisa fokus pada satu hal, berdoa, bermunajat, dan merendah di hadapan Allah. Karena bukan semua yang pergi bisa pulang membawa mabrur. Tapi bersama Uhud Tour, kami hadir untuk mengantar Anda menjadi tamu Allah dengan sempurna. Bersama Uhud Tour wukuf di Arafah dan biarkan langit menyaksikan taubat terbaik dalam hidup Anda. Ya Allah, kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana layak Engkau dipuji sebagai pencipta. Ya Allah, Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini, yang telah mengangkat dan mendirikan langit tanpa tiang, yang telah menciptakan bintang-bintang, bulan dan juga matahari. Tuhan yang selalu esa, tidak ada sekutu bersamanya. Kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana puji-pujian para malaikat yang mulia. Kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana para rasul dan utusan-Mu memuji-Mu. Kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana Engkau perintahkan puji-pujian yang sempurna kepada hamba-hamba pilihan-Mu. Kami memuji-Mu ya Allah sampai Engkau ridho dengan puji-pujian kami, dan Engkau catatkan sebagai tambahan amal saleh buat kami. Ya Allah, jadikan puji-pujian ini untuk-Mu. Engkau jadikan sebagai pemberat timbangan amal saleh kami pada hari kiamat. Engkau jadikan sebagai penyebab terbersihkannya seluruh dosa-dosa kami. Engkau jadikan sebagai penyebab ditinggikan derajat-derajat kami. Engkau jadikan ya Allah sebagai penyebab kami melewati sirat dengan cepat seperti kilat. Jadikanlah puji-pujian kami ini penyebab kami masuk surga tanpa hisab, dan juga menempati derajat tertinggi di surga nanti. Kami memuji-Mu ya Allah sejumlah makhluk-Mu, dan sampai Engkau ridho dengan puji-pujian kami. Ya Allah yang telah menciptakan siang dan malam, laki-laki dan perempuan, dan segala jenis hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kami memuji-Mu ya Allah sampai Engkau menerima puji-pujian kami, dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusan-Mu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wahai Zat yang telah memudahkan kaki kami untuk melangkah ke tempat yang mulia ini, kami hadir di hari yang mulia ini, dan Engkau mengizinkan kami di waktu-waktu terakhir dari waktu asar di Padang Arafah ini untuk mengangkat kedua telapak tangan kami, untuk menghadirkan fikiran dan hati kami, agar kami bisa bermunajat dan berharap dari sisi-Mu segala yang kami butuhkan, dan Engkau lebih mengetahui kebutuhan kami, baik kebutuhan dunia maupun akhirat. Ya Allah, kami mengangkat kedua tangan kami dengan penuh harapan agar Engkau tidak mengembalikan kedua tangan kami ini kecuali dengan doa yang Engkau kabulkan, serta pahala yang Kau catatkan dan pengampunan dosa yang Kau karuniakan. Ya Allah, kami mengangkat tangan kami ini dengan penuh harapan agar di waktu-waktu yang mulia seperti ini Engkau tidak menolak doa-doa kami. Engkau mengabulkan semua hajat-hajat kami. Engkau bersihkan semua dosa-dosa kami. Ya Allah, mudahkanlah lisan kami untuk mengucapkan kata-kata yang paling tepat untuk doa-doa kami ini. Penuhi hati kami dengan keikhlasan dan ketulusan sehingga tidak ada riya ataupun harapan untuk dipuji oleh manusia. Penuhkan pikiran kami semuanya dengan tafakkur dan memikirkan kemahakuasaan-Mu. Jadikan seluruh anggota tubuh kami selalu tunduk dan taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau mengaruniakan kepada kami kedua mata ini, maka jadikanlah mata ini sebuah karunia yang penuh dengan nikmat abadi, penuh dengan ketaatan kepadamu. Maafkanlah semua yang pernah mata kami lihat dari apa yang Kau haramkan. Itu juga sebagaimana Engkau memberikan kepada kami dua kuping, maka jadikan kuping ini kuping yang penuh dengan berkah ya Allah, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran-Mu, juga selalu mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Jauhkan kuping kami dari semua hal-hal yang Kau haramkan.
Sebagaimana Engkau mengaruniakan kepada kami juga lisan dan dua bibir, serta sebuah hidung, maka gunakan semua itu di atas ketaatan-Mu ya Allah. Izinkan lisan kami selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan juga jadikan yang masuk melalui lidah dan bibir kami dan mulut kami ini makanan-makanan dan minuman yang halal. Ya Allah, jagalah kedua telapak tangan kami sebagaimana Engkau sempurnakan. Maka kami tidak menjama kecuali Engkau halalkan, dan maafkan semua kalaupun kami pernah menjama yang haram. Ya Allah, maafkanlah dan jagalah kemaluan kami. Kalaupun kami pernah menyentuhkannya pada yang haram, maafkanlah ya Allah. Begitu juga dengan kedua telapak tangan kami. Kalaupun kami pernah melangkah ke tempat-tempat yang Engkau haramkan, maka maafkanlah ya Allah. Dan jadikan kedua kaki ini kaki yang sempurna. Semenjak dari waktu ini ke depan sampai ajal datang, semuanya melangkah ke tempat-tempat yang Engkau ridhoi ya Allah. Dan jagalah seluruh anggota tubuh kami ya Allah. Berikanlah kami kesempurnaan di fisik kami. Jauhkan kami dari segala jenis penyakit, cacat fisik, dan apapun yang bisa membahayakan jasad kami. Ya Allah, mudahkanlah fisik kami dan juga sehatkanlah. Panjangkan umur kami di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, kedua orang tua kami, kalau masih hidup, maafkanlah keduanya. Panjangkan umurnya di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Berkahilah hidup mereka. Balaslah mereka dengan sebaik mungkin Engkau balaskan kepada hamba-hambamu yang telah berbuat baik. Karena sebab mereka lah kami ada di muka bumi ini. Kalaupun keduanya sudah meninggal dunia, maka maafkanlah ya Allah. Lapangkanlah kuburannya. Jadikanlah kuburannya taman dari taman surga. Dan jangan Kau jadikan lubang dari lubang neraka. Ya Allah, sinarilah kuburan mereka dengan cahaya amal saleh, iman, dan bentangkanlah perbanan mereka dari surga. Jadikan kuburan mereka semuanya kebahagiaan dan seluas pandangan mata mereka. Ya Allah, siapapun di antara kerabat kami yang masih hidup, yang belum mendapatkan hidayah, berikanlah hidayah kepada mereka ya Allah. Pandulah mereka kepada agamamu dan syariatmu ya Allah. Jangan Engkau biarkan satupun dari paman-paman kami, dari tante-tante kami, dari keponakan-keponakan kami, dari saudara-saudara kami, dan seluruh yang punya hubungan kerabat dengan kami dan yang mengenal kami, kecuali Engkau berikan kepada mereka hidayah sunnah, hidayah agama ini, sehingga mereka bisa menjalankan agama ini dengan baik. Dan jadikan kami meraih pahala melalui doa ini, karena Engkau memberikan hidayah kepada mereka. Ya Allah, siapapun yang menginginkan keburukan bagi kami, bagi diri kami, bagi keluarga kami, bagi apapun yang Kau karuniakan kepada kami, dari jabatan, dari harta, dari kelebihan-kelebihan yang Kau berikan ya Allah, maka kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Selamatkan kami dari seluruh mata hasad, dari hati yang penuh dengan iri dan dengki juga dendam. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang selalu Engkau lindungi, selalu Engkau berikan petunjuk, dan selalu Engkau menangkan dari kezaliman. Ya Allah, berikan petunjuk pada seluruh pemimpin-pemimpin muslim yang tidak terkecuali yang sedang berkuasa di masa sekarang, agar mereka juga kembali kepada agamamu ya Allah. Ya Allah, bila kami meninggal dunia nanti dan juga ajal pasti akan datang kepada kami, maka tutuplah hidup kami dengan husnul khatimah. Tutuplah hidup kami dengan husnul khatimah. Tutuplah hidup kami dengan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan patuh dan tunduk serta beribadah kepadamu. Dan jauhkan dari kami su'ul khatimah. Jauhkan dari kami su'ul khatimah. Jauhkan dari kami su'ul khatimah ya Allah. Begitu juga dengan seluruh orang-orang yang mengenal kami, kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami ya Allah. Ya Allah, siapapun di antara kami memiliki saudara-saudara kandung, keponakan, tante, paman, atau siapapun yang belum dapat hidayah, berikan hidayah kepada mereka semua ya Allah, agar mereka bisa mendapatkan dan merasakan dan mengamalkan agama ini ya Allah. Ya Allah, banyak orang yang menitipkan doa kepada kami, maka kabulkanlah seluruh hajat-hajat mereka. Mungkin ada di antara mereka yang punya hajat tapi kami tidak mengetahuinya ya Allah. Maka penuhilah hajat mereka selama bukan maksiat kepadamu. Ya Allah, berapa banyak orang-orang juga yang menitipkan doa, tapi kami tidak tahu juga apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan. Namun kami panjatkan kepadamu hajat-hajat mereka agar Engkau kabulkan ya Allah. Ya Allah, bila kami meninggal nanti, jadikan teman kami di kuburan kami amal saleh kami, sehingga bercahaya dengan cahaya amal saleh, walaupun kami sudah ditinggal oleh kerabat dan juga harta kami. Ya Allah, jadikan kuburan kami taman dari taman surga. Jadikan kami termasuk orang-orang yang Engkau bangkitkan nanti di mahsyar, yang Engkau naungi di bawah naunganmu, di bawah arsy-Mu. Tidak ada naungan kecuali naunganmu ya Allah, sehingga mereka sama sekali tidak merasakan panasnya terik matahari di mahsyar nanti. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang pertama melewati sirat, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Mereka secepat kilat ya Allah, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadikan kami orang-orang yang paling pertama, serta kedua orang tua kami, kerabat-kerabat kami,
semuanya melewati pertama sirat itu, laksana bulan purnama dan secepat kilat. Serta masukkanlah kami ke dalam surga Firdaus-Mu yang tanpa hisab. Jadikanlah kami penghuni surga Firdaus-Mu tanpa hisab. Jadikan kami sebagai penghuni Firdaus-Mu tanpa hisab. Kedua orang tua kami dan seluruh kerabat kami. Ya Allah, apapun yang kami inginkan setelah doa ini, sampai ajal datang nanti, kabulkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah, selamatkan kami dari segala mara bahaya ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikanlah kami semua kebaikan yang kami butuhkan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan semua kebaikan di akhirat. Wa qina adzaban nar. Selamatkan kami dari api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang patuh. Ya Azizu ya Ghaffar. Wa Izat ya Maha Mulia dan Maha Perkasa. Ya Rabbal Alamin, Tuhan alam semesta. وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Pada hari ini di titik terakhir di Arafah di tanggal 9 Zulhijjah tahun 1445 Hijriah, kami alhamdulillah sudah menyelesaikan rangkaian ibadah di Arafah. Semoga Allah ikhlaskan niat. Tujuannya adalah kami menyampaikan ini untuk mendoakan diri kami supaya kami ikhlas dan dibantu oleh teman-teman untuk didoakan juga. Dan kami juga doakan Anda yang mengikuti acara ini, baik itu secara langsung ataupun secara ulang, agar Anda juga satu waktu bisa hadir di tempat mulia ini dan juga mendapatkan keutamaan dan kemuliaan hadir di Arafah dan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berangkat bersama Uhud Tour. Pilih paket favorit kalian dan dapatkan promo menariknya.